Pada awalnya, banyak orang mengira ini hanyalah keributan biasa di media sosial. Sebuah fan war yang lazim terjadi di era digital, di mana penggemar saling serang demi idola mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa konflik yang bermula dari dunia hiburan itu akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih berbahaya, dan lebih melukai. Ketika kata-kata tidak lagi berhenti pada kritik atau ejekan ringan, tetapi berubah menjadi penghinaan ras, agama, bahkan sejarah kelam suatu bangsa, saat itulah kita harus berhenti dan bertanya, ada apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalam beberapa waktu terakhir, publik Indonesia dan Asia Tenggara dikejutkan oleh gelombang komentar rasis dari sebagian warganet Korea Selatan. Awalnya hinaan itu berbentuk stereotip fisik yang sangat merendahkan, menyebut warga Indonesia dan Asia Tenggara dengan istilah monyet atau kera. Istilah yang dalam sejarah global dikenal sebagai bentuk dehumanisasi klasik, cara paling kasar untuk menurunkan martabat suatu kelompok manusia agar terlihat lebih rendah dari yang lain. Kemarahan pun meledak, protes datang dari berbagai arah. Banyak yang berharap setelah kecaman itu semuanya akan berhenti, namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih mereda, pola serangan berubah arah. Ketika hinaan fisik dianggap tidak lagi efektif, sasaran baru pun dipilih. Kali ini bukan lagi ras, melainkan agama. Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia dan dianut oleh jutaan warga Asia Tenggara, mulai dijadikan bahan ejekan dan tudingan. Muncul narasi yang menyebut Islam sebagai agama terorisme, ekstremisme, bahkan ancaman bagi peradaban. Lebih parah lagi, beredar tuduhan yang sama sekali tidak berdasar bahwa umat Islam Indonesia adalah pelaku genosida. Tuduhan ini bukan hanya keliru, tetapi juga sangat berbahaya, karena menyentuh ranah kemanusiaan yang paling sensitif. Di tengah situasi yang memanas itu, suara dari dalam Korea Selatan sendiri akhirnya terdengar. Seorang tokoh Muslim Korea, Abdurrahman Lee, angkat bicara secara terbuka. Ia mengaku tidak bisa lagi diam ketika konflik yang awalnya dipicu oleh persoalan hiburan berubah menjadi serangan terhadap agama dan identitas suatu bangsa. Baginya, ini bukan lagi soal perbedaan pendapat atau fan war biasa. Ketika agama dibawa-bawa untuk merendahkan manusia lain, batas kemanusiaan telah dilampaui. Abdurrahman Lee menjelaskan bahwa sentimen negatif terhadap Islam di Korea Selatan sebenarnya bukan hal baru. Ia hanya menjadi lebih terlihat di era media sosial, ketika orang merasa aman bersembunyi di balik layar dan anonim. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim di Korea sering mengalami tatapan sinis, stereotip negatif, dan tekanan sosial yang tidak selalu tercatat secara resmi. Perempuan Muslim yang mengenakan hijab kerap menghadapi kesulitan di lingkungan kerja dan pendidikan. Isu makanan halal pun sering diperdebatkan, seolah-olah kebutuhan dasar untuk menjalankan keyakinan dianggap sebagai gangguan terhadap identitas lokal. Ia mengingatkan publik pada beberapa insiden nyata yang menunjukkan bahwa Islamofobia di Korea tidak hanya terjadi di dunia maya. Salah satu yang paling dikenal adalah penolakan pembangunan masjid di Daegu, di mana sebagian warga melakukan aksi protes yang sangat provokatif, termasuk menggelar pesta babi dan meninggalkan kepala babi di lokasi pembangunan. Bagi umat Muslim, tindakan tersebut bukan sekedar penolakan, melainkan penghinaan yang melukai keyakinan mereka. Insiden itu menjadi bukti bahwa kebencian berbasis agama bisa berwujud nyata dan berdampak langsung pada kehidupan sosial. Yang membuat Abdurrahman Lee paling geram adalah fakta bahwa polemik terbaru ini bermula dari konflik fandom hiburan. Menurutnya, membawa agama ke dalam pertikaian penggemar menunjukkan kurangnya kedewasaan dan empati. Agama adalah sesuatu yang sakral, bukan alat untuk menyerang atau merendahkan bangsa lain. Ia menegaskan bahwa mayoritas warga Korea Selatan sebenarnya tidak memiliki kebencian terhadap Islam, tetapi kurang mendapatkan edukasi yang memadai tentang keberagaman agama dan budaya. Ketidaktahuan inilah yang sering menjadi lahan subur bagi prasangka. Gaung polemik ini tidak berhenti di Asia, media internasional pun mulai menyorotnya. Salah satu yang paling menonjol adalah liputan dari NBC News, media besar Amerika Serikat yang mengaku terkejut dengan skala dan intensitas komentar rasis yang muncul dari sebagian warganet Korea Selatan. Dalam laporannya, NBC News menilai bahwa apa yang terjadi bukan sekedar konflik daring biasa, melainkan cerminan sisi gelap globalisasi digital, di mana interaksi lintas budaya tidak diimbangi dengan kedewasaan sosial. NBC News menyoroti bagaimana konflik yang awalnya berkaitan dengan konser grup band Korea, Day6, berubah menjadi perang narasi yang menyerang ras dan agama. Penggunaan istilah monyet dan kera disebut sebagai bentuk dehumanisasi yang dalam sejarah sering menjadi pintu masuk bagi legitimasi diskriminasi.
Yang lebih mengejutkan bagi media Amerika itu adalah ketika hinaan berkembang ke ranah agama, menyebut Islam sebagai agama teroris, sebuah stereotip lama yang terus diulang tanpa pemahaman yang benar. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks ini. Bagi NBC News, serangan terhadap Islam dalam konflik tersebut bukan hanya ejekan daring, melainkan penghinaan terhadap identitas keagamaan jutaan orang. Media itu mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah konflik hiburan dapat berubah menjadi serangan kolektif terhadap ras, agama, dan bahkan sejarah kelam suatu bangsa. Puncak keprihatinan muncul ketika beberapa akun warganet Korea membawa tragedi kemanusiaan Indonesia ke dalam debat tersebut. Tragedi 1965-1966 yang dikenal luas dalam kajian internasional sebagai bagian dari apa yang disebut Jakarta Method diangkat kembali dengan cara yang manipulatif. Referensi terhadap buku The Jakarta Method dan dokumenter The Act of Killing digunakan bukan untuk refleksi sejarah, melainkan sebagai senjata untuk menyerang generasi yang bahkan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. NBC News menilai penggunaan tragedi kemanusiaan sebagai alat dalam perang komentar media sosial sebagai tindakan yang tidak etis dan berbahaya. Dalam analisisnya, media Amerika itu menegaskan bahwa sejarah adalah ruang refleksi kolektif, bukan amunisi untuk kebencian. Membawa isu-isu sensitif lintas dekade dan lintas wilayah ke dalam konflik fandom menunjukkan betapa cepatnya diskursus daring bisa berubah menjadi arena propaganda. Apa yang awalnya tampak sepele dapat berujung pada luka yang jauh lebih dalam. Untuk memahami konteks yang lebih luas, NBC News juga mengangkat data internasional tentang tantangan keberagaman di Korea Selatan. Laporan dari OECD menyoroti kesulitan integrasi imigran dan keluarga multikultural di negara tersebut. Sebagai masyarakat yang relatif homogen secara etnis, selama sebagian besar sejarah modernnya, Korea Selatan baru dalam 2 dekade terakhir menghadapi lonjakan imigrasi yang signifikan. Survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea menunjukkan bahwa sebagian besar warga asing pernah mengalami diskriminasi, baik karena etnis maupun kemampuan bahasa. Temuan ini diperkuat oleh laporan US News and World Report yang menempatkan Korea Selatan pada posisi kurang menguntungkan dalam hal keadilan rasial dibanding banyak negara maju lainnya. Bagi NBC News, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa problem diskriminasi bukan sekadar persepsi eksternal, melainkan pengalaman nyata di lapangan. Namun, media itu juga menegaskan bahwa komentar rasis dari sebagian warganet tidak bisa digeneralisasi sebagai sikap seluruh rakyat Korea Selatan. Setiap negara memiliki kelompok ekstrim di media sosial yang tidak mewakili mayoritas. Meski demikian, insiden ini menjadi peringatan serius bagi citra global Korea Selatan. Selama bertahun-tahun, negara tersebut membangun soft power melalui K-pop, drama, film, dan budaya populer yang mendunia. Namun, kekuatan budaya tanpa tanggung jawab sosial adalah fondasi yang rapuh. Ketika sebagian warganet menyebarkan ujaran kebencian, citra internasional yang dibangun dengan susah payah bisa tercoreng hanya oleh beberapa komentar. Abdur Rahman Lee menutup pernyataannya dengan ajakan refleksi. Ia percaya bahwa Islam bukan ancaman bagi Korea Selatan. Yang menjadi ancaman adalah kebencian dan ketidaktahuan. Kontroversi ini menurutnya seharusnya menjadi momentum untuk membuka dialog lintas budaya dan lintas agama. Di era digital, satu komentar bisa melukai jutaan orang di negara yang berbeda. Karena itu, tanggung jawab moral tidak pernah berhenti di layar ponsel. Kita boleh berbeda keyakinan, berbeda budaya, dan berbeda latar belakang sejarah. Namun rasa hormat adalah nilai universal yang tidak mengenal batas negara. Ketika hiburan berubah menjadi kebencian, yang kalah bukan hanya satu pihak, melainkan kemanusiaan itu sendiri. Dan di titik inilah, dunia diingatkan kembali bahwa kata-kata, sekecil apapun, selalu memiliki konsekuensi.